chapter 18, dan saat ini kita akan melanjutkan dan kita bisa reviewnya dengan satu dua pertanyaan ya untuk mereviewnya. Jadi sampai di sini apa tujuan daripada apa hasil hukum ketika hukum itu diberikan ya. Ketika hukum diberikan apa hasilnya dan kemudian apa tujuan daripada hukum itu ada. Itu menurut pelajaran kita yang sudah lewat. Jadi pertama, ketika hukum masuk, hukum itu diberikan dan diberikan apa hasilnya yang akan terjadi ketika kita melihat hukum. Hukum itu masuk dan kita baca, kita lihat apa hasilnya. Pengetahuan akan dosa. Nah, kita akan tahu bahwa kita itu orang-orang yang apa? Yang berdosa kan? Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Jadi pada saat kita tahu bahwa kita berdosa, itu adalah hasil daripada hukum waktu dia masuk. Dan setelah kita pelajari ternyata tujuan hukum itu adalah apa? Setelah kita tahu kita berdosa, supaya kita apa? Nah, Memimpin yang kepada pelajaran Yesus yang lalu. mencari Tuhan. Nah, hukum akan menuntun kita untuk mencari Kristus atau kebenaran Kristus, ya kan? Hukum akan menuntun kita untuk mencari kebenaran Kristus. Karena tuntutan dari hukum itu seperti apa? Apa yang hukum tuntut dari kita yang mana itu tidak ada di diri kita? Yang kemarin dia tuntut Fiction, apakah kesempurnaan. ya? Gimana, Li? Hukum minta perfection, kesempurnaan. Kesempurnaan yang dituntut hukum itu adalah kesempurnaan Kristus, ya kan? Bukan kesempurnaan kita. Kesempurnaan yang standarnya adalah Kristus atau kebenaran Bapa yang ada di dalam Kristus. Dan kesempurnaan yang dituntut hukum itu apakah bisa berkurang walaupun hanya seujung rambut? Tidak bisa. Tidak bisa kan? Iya, tidak bisa. Jadi tidak bisa berkurang sedikit pun daripada walaupun hanya seujung rambut. Dan sederhananya kebenaran Kristus atau Kristus itu sederhananya itu harus kita hasilkan dalam bentuk apa? Satu kata. Kemarin satu kata Apakah yang hanya ulang? yang dituntut oleh hukum yang harus kita hasilkan itu apa yang dituntut sehingga hukum Kristus. puas. Cuman satu kata. Iya betul, semua itu betul, tapi ada yang satu kata. Satu kata. Itu dia aja, charity. Jadi charity ini ternyata dalam sekali ya. Maka kita sudah pelajari yang lalu. Mengapa Rasul Paulus bilang kita sudah membagi-bagikan harta kita, bahkan menyerahkan diri kita untuk apapun, untuk mati atau apa, dibakar atau apa ya. Semua kita sudah bikin ya. Tapi tanpa charity maka semuanya itu apa? Sia-sia. Jadi charity itu ternyata itu ya kita bisa katakan itulah buah-buah roh ya. Itu hanya bisa dihasilkan apabila kita sudah melihat keberdosaan kita dan karena kita memandang hukum yang diberikan oleh Tuhan karena kasih-Nya more than our transgression, ya kan? Our sins. Kenapa more than? Karena
Kalau hukum itu diberikan tidak karena pemberinya tidak memiliki kasih yang lebih besar daripada pelanggaran kita, maka dia cukup kasih hukum saja. Dia tidak akan memberikan dia punya Holy Spirit, ya kan? Tuhan Yesus bilang, lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan datang, ya kan? Dan Roh Kudus ini yang akan menuntun kita kepada pertobatan, yaitu dia mengarahkan kita kepada the goodness of God, yaitu righteousness of Christ, yaitu the faith of Christ. The faith of Christ itu menghasilkan righteousness of Christ atau righteousness of Christ, kebenaran Kristus yang dinyatakan lewat kehidupannya sampai kepada kematiannya. Itu karena imannya kepada Bapa. Dan ini yang diarahkan hukum, yang dituntut yang hukum bikin kita mengarah melihat ke situ, sehingga Roh Kudus ya, sehingga kita dituntun kepada pertobatan dan penyesalan akan apa? Akan dosa-dosa kita. Nah, inilah kebaikan Tuhan, membuktikan bahwa kasih Tuhan, kasih karunia itu apa? Abundance, ya, berlimpah-limpah. Di mana sebesar apapun pelanggaran kita, tetap ketika kita melihat akan righteousness of Christ, kebaikan Bapa, kita akan dituntun kepada pertobatan. Dan Dia menerima kita. Seberapa besar pun pelanggaran kita akan disucikan, diputihkan, kan? Dan setelah kita mengalami pertobatan, maka disitulah kita mulai apa? Mulai untuk mempelajari, melihat, dan mulai menghasilkan karakter Kristus atau kebenaran Kristus dalam kita. Itulah yang menghasilkan charity, di mana Kristus atau perfect love itu dimanifestasikan di dalam hati kita. Yang tadinya carnal mind, sekarang menjadi pure heart. Menjadi pure heart. Dan ketika kita memiliki hati yang murni, maka kita akan apa? Menghasilkan apa yang dituntut oleh hukum, yang dia tuntut sangat tinggi, sangat sempurna yang dia tuntut, yaitu charity. Ini ya yang dituntut oleh hukum, yaitu kasih. Kasih siapa? The love of God, kasih Bapa. Inilah yang tujuan daripada hukum itu diberikan sebagai pembuktian akan kasih Bapa yang melebihi pelanggaran kita. Dan ketika proses ini kita experience, maka hukum apa? Puas. Maka hukum puas. Nah, disinilah setan bekerja. Setan bekerja. Yaitu dia ketika hukum dinyatakan, pertama dia bilang hukum sudah tidak berlaku. Di satu ekstrim dia nyatakan bahwa hukum sudah tidak berlaku atau hukum sudah diubahkan. Itu satu ekstrim. Jadi ketika hukum diubah atau he thinks to change the laws, di situ seakan-akan tuntutan daripada hukum itu turun. Kayak contoh misalnya Sabat, sudah berubah. Jadi seakan-akan tuntutan hukum itu turun. Seakan-akan, padahal tetap seperti yang ada di dalam hukum itu sendiri. Jadi ketika seseorang dia tidak menuruti tuntutan hukum sesuai dengan yang dia tuntut, di situ sudah turun seujung rambut, maka hukum tidak akan puas. Kemudian dikatakan bahwa
ketika kita melihat hukum, nah diajarkan bahwa sementara di ekstrim yang lain, di agennya yang cara kerja yang lain, diajarkan kita harus menurut hukum dengan kekuatan sendiri. Dan itu bahkan yang sedang terjadi ketika pekabaran yang sedang kita pelajari ini masuk. Ya kan? Di situ orang-orang umat Tuhan tidak memandang lagi kepada righteousness of Christ. Ketika mereka menurut, mereka tidak memandang kepada righteousness of Christ, sedang berusaha dan menghasilkan penurutan sendiri. Dan itu pasti hasilnya tidak akan bisa memenuhi tuntutan hukum, atau charity tidak akan bisa dihasilkan. Karena tidak ada the love of God. Hati tidak murni. Dan hukum tidak akan puas dengan hasil seperti itu. Hukum tidak akan puas dengan hasil seperti itu. Karena hukum menuntut righteousness of Christ. The faith of Christ. Itu yang dituntut hukum. Tapi kita dengan kekuatan sendiri mau memenuhi tuntutan hukum. Dan itu tidak akan tercapai. Itulah sebabnya pekabaran ini turun. Supaya kita mengetahui apa yang dituntut oleh hukum. Dan bagaimana supaya itu bisa bisa dipuaskan. Yaitu harus ada perfect love of God in us. Sehingga kita menghasilkan charity. Hasil yang diproduce dari a pure heart, a good conscience. Keyakinan yang murni. Ini yang akan memuaskan hukum. Dan ini dibilang bahwa hukum berkata bahwa saya ingin kasih amal, saya ingin cinta yang sempurna, cinta Tuhan. Saya ingin melihatnya sepanjang waktu dalam hidup Anda. Dan saya ingin melihatnya terwujud dari hati yang murni. Dan melalui hati yang murni, hati nurani yang baik, dan iman yang tulus. Dan inilah yang harus kita pastikan kita berada, ya, sebagaimana yang dialami oleh Abraham di pelajaran yang lalu. Oke, itulah tujuan daripada hukum sebagai pernyataan daripada karakter Bapa, di mana God is love. Dan love of God itu more than our transgression. Itulah tujuan daripada hukum. Tetapi kita akan pelajari sekarang apa yang tidak dapat hukum perbuat. Apa yang tidak dapat hukum itu sendiri perbuat. Di sini Brother Ether Jones mengarahkan kita apa yang hukum itu tidak bisa perbuat. Untuk lebih menambah pengertian daripada tuntutan hukum dan hasil yang bisa kita hasilkan. Nah, apa yang hukum tidak bisa perbuat, kira-kira itulah yang akan menjadi topik pada saat ini, ya. Nanti kita akan lihat. Oke, di sini bilang, bukankah Tuhan Yesus yang Kristus yang diinginkan hukum, Christ in us, ya kan? Christ in us, dan hasilnya adalah amal atau charity. Itulah sebabnya yang di Matius 7, kan? Matius pasal 7, karena tidak ada charity, walaupun sudah ada kelihatannya ada good works di situ, tapi bukan charity, maka tetap ada dosa. Karena apa? Karena setiap perbuatan baik kita sudah dicemarkan oleh dosa. Oke, sampai di sini kita akan continue dan kita bacakan yang terakhir. Dibilang begini. Kalau begitu pekabaran Tuhan Yahweh, yaitu kebenaran Yahweh
yaitu dengan iman di dalam Yesus Kristus membawa kita kepada dan membawa kita kepada ini penekanan pemenuhan sempurna dari hukum Tuhan. Dan itu adalah objek dan tujuan dan satu poin dari pekabaran malaikat ketiga. Apa itu? Kristus dalam kebenarannya, Kristus dalam kemurniannya, Kristus dalam kasihnya, Kristus dalam kelembutannya, Kristus dalam seluruh keberadaannya, Kristus dan Dia yang disalibkan itu. Christ and Him crucified. Artinya Dia ini mungkin saya ya. Itu adalah firman saudara-saudara. Marilah, dan kalau ini adalah pekabaran fokus kita dan kita bisa experience, dikatakan maka kita akan gladly tidings ya. Kita akan glad, kita akan berbahagia, akan senang. Karena apa? Karena kita melihat akan apa? Akan Kristus dalam picture yang lengkap, dalam gambaran yang lengkap. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada Kak. Ya, silakan Joy. Iya Kak. Pas Kak Roy tadi ada review mengenai charity. Hanya charity kan yang hukum bisa terima ya, yaitu kasih. Nah, langsung kita pergi ke 1 Korintus 13. Kita melihat itu charity, kita tahu itu kan love. Jadi love apa sih yang hanya charity itu yang hukum mau terima dan dia satisfy dan dia puas? Waktu kita lihat kata Greek-nya itu ternyata Kak agape. Charity itu adalah agape. Jadi okay. 1 Korintus berapa Joy? 13. Oh. 1 Korintus 13 dan yang kalaupun kamu bernubuat apa itu kalau tidak ada charity atau love itu kan nothing toh. Jadi ternyata maksudnya sekarang baru saya bisa lebih mengerti dengan jelas kenapa kalau kita bikin ini bikin itu nggak ada gunanya kalau tidak berdasarkan dengan kalau nggak ada charity. Dan ternyata charity itu adalah agape, dan kita tahu agape itu adalah hanya Tuhan atau ya hanya Tuhan yang bisa memiliki kasih agape, kan manusia phileos, cinta phileos sesama manusia kan. Kalau satu apalagi Kak eros apa ros yang cinta suami istri atau orang pacaran seperti itu. Dan agape itu adalah hanya Tuhan yang memiliki kasih agape. Nah, sekarang saya baru ngerti, oh kenapa ternyata orang bernubuat, mau bicara bahasa malaikat, mau ini itu, it's nothing kalau nggak ada charity. Ternyata kalau nggak ada Christ in me itu kan orang punya perbuatan baik itu dikontaminasi oleh dosa. Aduh, langsung oh wow, langsung kayak gimana gitu ya Kak. Terus habis itu kita ingat satu ayat yang bilang, oh if you love me, keep my commandments kan. Terus kita pergi cari itu love itu apa yang di situ. Ternyata love itu agape lagi. Aduh. Jadi if you love my love, if you have my love in you, and then baru bisa. You may love me, Iya, baru hukum bisa satisfy Kak dengan orang punya keep God's commandment. Aduh. Kak Roy bisa lihat itu kan Kak, maksudnya bisa lihat deh. Jadi orang nggak bisa keep God's commandment kalau nggak ada kasih agape. Orang punya kasih itu phileo dengan eros, dan biasanya kalau orang turut hukum Tuhan selalu ada selfish motive toh. Oh kita turut supaya nggak binasa, kita turut supaya masuk surga. Tapi kasih agape nggak ada selfish motive, itu Tuhan itu unselfish. Dan tahu nggak Joy, ini nanti di pelajaran sekarang ini, pelajaran yang sekarang ini itu akan menunjukkan itu. Aduh, puji Tuhan Kak, thank you. Yang berikut ini dia ini yang tidak bisa dilakukan oleh hukum. Hukum itu sendiri
nggak Iya, akan iya. membuat, artinya ini dia mau membedakan ya. Ini dia mau memperjelas bahwa memang hukum dikasih untuk mengarahkan kita menghasilkan kasih Tuhan. Tapi hukum itu sendiri, nanti kita akan lihat ya. Iya, Itu iya, iya. sendiri ya. Iya, iya, Heeh. puji Tuhan. Makanya Kak harus ada Christ ini karena hanya Kristus yang kasihnya agape. Kalau Itu Kristus dia. nggak ada di kita, saya punya kasih itu walaupun saya menurut tapi selfish motif Kak. Aduh, memang Betul. itu Christ ini itu, aduh, puji Tuhan. Ya, amin. Sorry, kita excited banget Iya. waktu lihat Gitu. itu agape ya, baru bisa ngerti. Thank you Kak. Thank you. Jadi sebenarnya nanti aplikasinya ingatin kita semua bahwa setelah belajar ini atau ketika sedang belajar ini, ya itu lagi. Artinya kita harus beholding Christ supaya kita bisa experience ini. Dan beholding Christ means, kalau dalam pandangan yang lengkap, Kristus di waktu yang lalu ketika dia di dunia, dan juga dia ketika dia sekarang di mana. Betul nggak, Joy? Amin. Iya, di surga. Ya kan? Iya. Kan kita baca The Life and Teaching Christ, The Life of Christ, sampai disalib. Dan sekarang dia ada di mana? Karena 144,000 mengikuti Iya, kemana dia betul. pergi. Artinya Ada kita di harus holy beholding Christ place. itu secara lengkap. Dan Betul, itulah yang akan membuat kita experience hal-hal ini. Kita akan disanggupkan untuk melihat keberdosaan kita yang begitu parahnya, sangat-sangat parah, nggak bisa diungkapkan lagi. Hanya bisa diungkapkan melalui pantulan karakter Kristus. Righteousness of God. Waktu mau mengungkapkan dosa kita, itu hanya boleh tampilkan righteousness of Christ, maka kita punya keberadaan akan dikelihatan keberdosaan kita. Kalau righteousness of Christ tidak kita tampilkan, kita tidak akan bisa melihat keberdosaan kita. Kita akan bisa melihat tapi samar-samar atau kabur atau tidak lengkap. Tapi kalau itu ditampilkan di Steps to Christ, dibilang semakin kita melihat the spotless characters and the beautiful of characters of Jesus, maka semakin kita melihat keberdosaan kita. Dan kita tidak akan pernah disanggupkan untuk mengatakan bahwa saya sudah aman-aman dan tenang dengan keberadaan kita. Tapi kita akan selalu merasa apa? I'm just a sinner saved by grace. Jadi sebenarnya ciri-ciri daripada umat Tuhan itu tidak akan pernah mengatakan saya itu seorang yang apa? Yang benar. Tidak akan pernah kita katakan itu. Walaupun kita sudah menjadi representatif dari kebenaran yang kita terima, yaitu semua yang baik atau yang benar yang kita lihat, kita sudah hidupkan dari ajaran Kristus. Tapi the more we see, kita melihat kepada the beauty of his character, the more kita akan melihat ada lagi spot dalam karakter kita. And the more kita lihat, kita akan terus lihat spot di dalam karakter kita. Jadi kita nggak akan disanggupkan dan tidak akan indulge, ya kan? The thoughts that we are sinless. Itu yang di Sanctified Life katakan kan di buku. Oke, puji Tuhan. Semoga kita semua bisa experience ini, apa yang kita sudah sedang pelajari, dan kita akan baca, dia punya continue. Jadi kita sudah sedang mempelajari pekabaran the third angel message ya. Ini yang dikatakan di kutipan terakhir yang kita baca ini. Inilah pekabaran the third angel message yang sedang kita pelajari, yaitu karakter Kristus dalam gambaran yang lengkap. Apa itu the third angel message? Lift up Christ, kan? Inilah yang sedang kita pelajari. Oke, dikatakan, jadi ketika kita memiliki Yesus, ketika kita telah menerima Dia dengan iman, dan hukum berdiri di hadapan kita. Jadi ini adalah kondisi ketika saudara dan saya memiliki gambaran yang lengkap akan Yesus, sehingga kita dengan iman
menerima dia, kemudian ketika hukum berdiri di hadapan kita, atau kita berdiri di hadapan hukum, di mana hukum menuntut adanya charity yang luar biasa, maka kita bisa berkata kepada hukum, ini dia, ini charity, ini the love of God. Ada di dalam Kristus dan dia ada. Di sini kita lihat bahwa hukum menuntut charity yang tadi, tetapi kita jangan enggak akan memproduce charity, tapi kita cari apa? Righteousness of Christ dan gambaran Kristus secara lengkap. Dan untuk mendapatkan ya righteousness of Christ, ya kita sudah tahu ya bahwa kita harus betul-betul mencari dia di dalam dia punya kehidupan. Dan ketika kita memiliki Kristus, kita bisa berkata bahwa ini dia. Ini kan ketika hukum ada di hadapan kita, kita dengan bisa katakan ini dia. Charity yang tadi Joy sudah katakan. Charity yang dituntut oleh hukum. Dan hukum apa? Puas. Hukum puas. Oke. Dan dikatakan bahwa iman yang benar, ini dia kan, ini dia. Iman yang benar, iman di dalam Yesus. Dia telah memberikannya kepadaku. Ini dia. Kemudian, seperti yang dikatakan Steps to Christ, ini dia nge-refer ke ke buku Steps to Christ, T. Jones, kepada kita dapat datang kepada Yesus sekarang dan dibersihkan. Jadi waktu kita datang, mana duluan? Dibersihkan dulu baru datang pada Yesus, atau datang dulu baru dibersihkan? Sesuai dengan di Steps to Christ. Datang dulu Kak, baru di-cleanse, dibersihkan. Datang dulu. Wow. Kita datang pada Yesus baru dibersihkan. Jadi sekarang bagaimana cara kita datang kepada Yesus? Bukankah Yesus mengetok pintu? Atau ya kan, Yesus mengetok pintu. Kenapa dia mengetok pintu? Karena dia punya righteousness is done. Iya kan? Reconciliation is done on the cross. Dia punya proses reconcile itu sudah diselesai di salib. Dia punya righteousness, dia punya kehidupan, dia punya faith of Christ, penurutannya kepada Bapa sudah selesai. Produknya John 3:16 sudah selesai. Kebaikannya sudah dilakukan. Sekarang mau enggak kita apa? Melihatnya dan menerimanya. Dia tawarkan dia punya kasih agape kan. Dia punya kasih agape sudah didemonstrated. Sekarang mau enggak kita apa? Lihat itu. Kita pelajari itu, kita renungkan itu senantiasa. Waktu kita lihat itu, kita pelajari, kita renungkan, maka kita apa? Itu diimplant atau secara itu masuk kepada kita. Pada saat itulah kita apa? Kita datang kepada Yesus. Ke dalam bentuk apa? Pertobatan. Karena waktu kita pelajari itu, kita lihat kejahatan kita akan dituntun ke kaki salib dan akan datang kepada Yesus dalam apa? Pertobatan. Saat kita bertobat, dosa kita dia apa? Diampuni. Dan itu pasti enggak, saudara-saudara? Pasti. Dosa kita pun diampuni, kita harus terima dengan iman, sudah diampuni. Sudah diampuni, itu pun harus kita terima dengan iman.
sudah diampuni. Dan waktu dosa kita diampuni, situ kita mulai apa? Kita dibersihkan. Situ kita mulai dibersihkan. Dan selama kita hidup, itu proses pembersihannya terus berlangsung seiring dengan kita punya apa? Experience by experience. Satu terang menuntun kepada terang yang baru. Dituntun kepada terang yang baru. Tuntun pada terang yang baru. Ada terang yang hanya bisa kita lihat pada posisi kita sudah memiliki terang, menghidupkan terang yang lain. Contoh misalnya, pada saat kita menerima terang reformasi kesehatan, di situ banyak hal-hal kita akan bilang, aduh Tuhan, ternyata saya melanggar di sini, saya melanggar ini, saya melanggar ini. Kita experience sama-sama kan, sudah tahu bahwa harus olahraga, harus makan teratur, harus makan makanan yang diperlukan tubuh, yang enzimnya hidup. Kemudian harus porsi yang sesuai, itu yang iya kan? Dan ada juga terang yang Tuhan siapkan pada saat nanti kalau kita sudah di counter living, sudah hidupkan kehidupan di counter living, baru kita juga akan bisa melihat itu yang mana saat ini kita nggak bisa lihat selagi kita belum di situ. Dan yang kita lakukan saat ini ternyata banyak hal yang sebenarnya mungkin pasti masih belum sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kita nggak bisa lihat sekarang. Dan inilah proses yang kemarin Lali jelaskan, sanctification, penyucian. Oke. Dan dikatakan bahwa dibersihkan serta berdiri di hadapan hukum tanpa sedikit pun rasa malu atau penyesalan. Baik saudara sekalian, ketika saya memiliki apa yang membuat saya sangat sesuai dengan hukum Tuhan, maka saya puas. Ini dibilang saya harusnya glad, ya, glad. Saya akan glad atau memiliki damai sejahtera dengan apa? Dengan Tuhan. Bukan karena glad ini, puas ini beda dengan puas karena saya tidak memiliki the love of God dan saya menghasilkan penurutan saya sendiri. Bukan ya, ini hal yang berbeda. Ini hal yang berbeda. Glad di sini adalah bahwa saya merasa satisfied, saya menjadi puas karena apa? Karena Tuhan yang mengerjakannya untuk saya. Itu dia yang membuat saya puas. Karena saya memiliki kasih-Nya di dalam saya. Dan the more love itu kita share, the more kita merasa dipuaskan. Dipuaskan karena barang siapa memberi minum, dia akan diberi minum. Dan Yesus bilang bahwa Christ could have reached his object in saving soul without our aid. Dia bilang, Tuhan bisa mencapai tujuannya dalam menyelamatkan jiwa-jiwa tanpa pertolongan saya. Tapi in order supaya kita bisa merasakan kepuasan atau merasakan kebahagiaan di dalam pekerjaannya, maka dia melibatkan kita supaya kita bisa merasakan kepuasan yang dia alami waktu di sumur Yakub. Dan itu adalah proses untuk kita membentuk karakter seperti dia. Jadi ketika saudara dan saya memiliki passion for saving soul dan kita hasilkan itu dalam tindakan kita membagikan kasih Tuhan kepada orang lain, itulah kepuasan kita. Dan itu kita sedang dalam proses pembentukan karakter. Jadi waktu kita mulai untuk share the love of God kepada orang lain, itu kita sedang membentuk karakter kita seperti Kristus. Waktu kita share, maka kita ditambahkan lagi.
kita share, kita ditambahkan lagi. Dan ini adalah proses sebelum close of probation. Jadi manakala kita tidak mau share karena kita sedang bilang dalam proses tertentu atau dalam status tertentu, saat itu kita tidak sedang perform Christ-like karakter. Dan inilah kebahagiaan yang kita miliki. Bukan kebahagiaan atau kepuasan karena saya sudah menuruti hukum Tuhan dengan kekuatan sendiri, di mana ketika kita akan krisis datang, di situ kesombongan kita atau merasa bahwa kita punya kredit kepada surga akan dinyatakan tidak seperti itu. Tetapi walaupun mau datang krisis seperti apapun, ya kan, musuh kita sekalipun kita akan tetap katakan apa? Kita akan tetap mendoakan dia. Ya kan, sebagai contoh misalnya. Misalnya kita apa yang kita teringat waktu ini. Oh ya, misalnya kita borrow ya, kita borrow money kepada orang lain misalnya. Dan ternyata orang itu dia waktu saatnya sesuai janjinya dia mau kasih, dia nggak kasih. Dan dia bilang nggak bisa, nggak punya name. Tapi misalnya kita akhirnya bisa lihat, loh, kok dia belum balikin, tapi kok dia beli ini, beli itu. Dan dia seakan-akan jadi musuh kita. Dan yang menjadi daging kita adalah, kita akan kasih tahu ke siapa, dia borong, nak butuh, kasih tahu ke tetangga-tetangga, atau kasih tahu ke teman-teman. Dan itu adalah bukan charity. Itu bukan charity. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa mengasihi musuh kita. Dia seakan-akan jadi musuh kita. Dan kita seakan-akan akan gunakan segala macam cara to get the money back misalnya. Atau untuk menyatakan karakter dia. Dan itu bukan charity. Kalau charity, waktu kita lihat, Tuhan bilang, kalau kamu tahu berbuat baik dan kamu tidak melakukannya, maka kamu berdosa. And then someone come to us and say that he or she need money because of bla 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 bla. Dan Tuhan kasih hikmat kepada kita, dan memang betul Tuhan tunjukkan, oh iya, dia memang butuh itu. Dan apa? Kita ingat firman Tuhan bahwa kita harus berbuat baik. Dan bukan karena itu juga, karena kita tahu kita harus apa? Dengan sukacita, oh iya, kita bantu. Tapi dalam segala situasi apapun, kita tetap tidak akan apa? Karena tidak akan dalam keadaan untuk marah atau benci kepada orang itu, tidak akan tiba di kondisi itu. Karena kita juga di satu sisi akan bilang apa? Ingat firman Tuhan yang lain bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu itu berlaku kepada kita untuk kebaikan kita. Dan Tuhan izinkan itu. Dan karena kita juga mengasihi dia. Ya kan? Dan inilah kasih yang Joy bilang tadi, agape. Yang tidak ada di dalam kita, nggak bisa kita hasilkan seperti itu. Itu baru seperti itu. Bagaimana dengan orang yang olehnya kita mau mati bagi dia, tapi dia menganiaya saya. Yesus mati bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Dia mati bagi orang yang mengolok-olok dia. Dia mati bagi pencuri yang ada di kiri dan kanan dia. Baik yang menerima dia maupun yang menolak dia dan bahkan menghujat dia. Dan dia tidak pernah sekalipun menyatakan sesuatu yang akan menyakitkan atau membuat orang yang bahkan mencecah dia
memiliki bukti bahwa mereka layak untuk mencerca dia. Itu di pengadilan nanti. Saya cerca Kristus. Ini buktinya. Dia balik cerca saya. No. Bahkan mereka mencerca dia, cercaan mereka tidak akan ada fondasinya yang membuat mereka berhak lakukan itu. Karena dia tidak pernah balas hasil cercaan yang atau apapun yang mereka perbuat kepadanya. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dan apa? Dia tidak membuka mulutnya. Aduh. Ini yang dituntut hukum, saudara-saudara. Ini yang dituntut hukum dan tidak akan bisa pernah kita puaskan sampai kita memiliki pemilik hukum itu di dalam kita. Dan hukum itu sendiri. Ya, silakan. Iya. Ya, antisus ya. Oke. Ya. Silakan. Ketika saya dengar tadi tentang joy kasih agape, saya ingat waktu itu saya pernah belajar tentang kabar kesukaan. Di situ tentang kasih yang tidak pernah mengecewakan. Kasih tidak dipengaruhi keadaan atau lingkungan, katanya di situ. Mengapa saya mengasihi, ini contohnya, mengapa saya mengasihi Wanda ya? Oh, karena dia adalah seorang yang baik. Karena dia juga sayang sama saya. Tetapi bukan itu kasih yang sebenarnya. Ya. Kasih yang sebenarnya dikatakan bahwa dia tidak bergantung pada keadaan atau lingkungan. Kasih itu merupakan kepribadian orang yang mengasihi, dan ia mengasihi karena dia memiliki kasih. Nah, karena dia memiliki kasih. Jadi kita mengasihi seseorang itu bukan karena sifatnya atau apa yang dimiliki oleh seseorang itu. Karena di Matius 5 ayat ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, jadi kasih itu tidak menyakiti, kasih itu tidak mengecewakan. Memang mengapa karena saya memiliki kasih. Karena saya berpikir, karena saya dikasihi oleh Yesus, dan dia juga, Yesus mengasihi dia. Nah, jadi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita karena bukan perbuatan baik kita. Nah, itulah kasih yang sesungguhnya. Iya, Kak. Dan memang di Galatia 5 ayat 22 ya, tentang buah-buah roh bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera diawali oleh kasih ya. Terus Roy bilang kepuasan, mendapatkan satu kepuasan yaitu sukacita dan kedamaian yang berasal daripada Tuhan Yesus. Jadi apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa upahnya? Iya, Kak. Inilah yang harus kita merasakan bahwa karena saya dikasihi oleh Yesus, karena dia juga dikasihi oleh Yesus, bukan perbuatan baik ya. Iya. Yang kita pandang. Karena kalau perbuatan baik itu akan mengecewakan. Kita lihat dari keadaan, lingkungan. Nah, inilah kasih yang sesungguhnya yang dimiliki oleh Yesus. Iya, betul sekali itu. Thank you, Kak Sus. Iya, jadi dalam segala hal tanpa charity, tanpa kasih Tuhan, maka yang tadi ya, hati kita, nurani kita tidak akan bersih, tidak akan murni,
dan tidak akan bisa love your enemy as kita tidak akan bisa love our enemy. Kenapa? Karena segala perbuatan baik kita itu sudah tinted, all of our righteousness tinted by sins, sudah dinodai oleh dosa. Dan inilah saudara, kondisi saudara dan saya, kondisi kita. Inilah kondisi kita. Dan puji Tuhan kalau Tuhan ungkapkan itu saat ini, itu sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Roh Kudus Tuhan bekerja buat kita. Dan kita akan cari Tuhan di dalam apa? Di dalam kehidupan, di dalam waktu-waktu kita secara pribadi. Kita akan, dan walaupun satu titik sudah kita menangkan, sudah dimenangkan oleh Tuhan, maka titik yang lain akan diungkapkan. Titik yang lain lagi akan diungkapkan. Dan semua ini adalah proses yang seharus semua orang-orang yang akan menerima meterai Tuhan alami. Ini semua proses yang harus kita semua alami. Dan dari sini tidak ada satu orang pun melebihi yang lain. Semuanya sama lewatin ini. Inilah experience yang Tuhan izinkan. Dan inilah oil itu. Inilah oil yang dituntut pada saat perjamuan kawin anak domba. Sebelum perjamuan kawin anak domba, pada saat perjamuan kawin anak domba, oil ini yang dia tuntut. Dan persiapan oil itulah sekarang. Sekaranglah saatnya persiapan minyak itu kita miliki. Kita kumpulkan minyak. Sekarang inilah periodenya. Inilah waktunya sekarang. Karena ketika Yesus akan menerima kerajaannya pada saat perjamuan kawin anak domba, saat itu setiap dari kita sudah harus mengenakan wedding garment, yaitu jubah kebenaran Kristus. Harus sudah kita kenakan, harus sudah punya oil. Kalau kita tidak punya wedding garment, pada saat buku kita dibuka, sekaranglah saatnya waktu buku kita akan dibuka. Kita tidak tahu kapan, tapi pada saat buku kita dibuka oleh king, oleh yang lanjut usia, waktu buku kita dibuka, dia mau melihat dia mau melihat perfection in character. Jubah kebenaran Kristus. Itu yang dia cari. Dan waktu itu dibuka dan kita tidak punya itu, yang dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran dalam hidup dalam kita, maka apa dia bilang? Semua kita punya perbuatan baik juga akan dihapuskan, dilupakan. Dan kita tidak berhak untuk menerima meterai Tuhan. Jadi saudara-saudara, betapa pentingnya pelajaran ini untuk kita mencari siapa? Mencari righteousness of Christ. Karena semua keadaan yang Tuhan izinkan kita akan hadapi hari ini, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menerima oleh kasih karunia Tuhan. Menerima kasih karunia Tuhan supaya kita bisa menang hari ini. Supaya kita bisa serahkan kepada Tuhan hari ini. Dan supaya hukum bisa dipuaskan. Aduh, ini sampai di sini ada yang mau menambahkan. Terima kasih tadi Antisus sudah menambahkan mengenai Halo, kasih Kak. agape. Iya, silakan. Bisa dengar, Kak? Iya, silakan Jo. Iya, oke. Ya, jadi pas tadi Kak Sus ada tambah kasih itu, agape, dan Kak Sus tadi ada mention itu, yang buah roh itu. Jadi ke buah roh itu kan pertama kan kasih toh Kak. Dan ternyata kalau kita lihat di situ, kita lagi buka lagi ya dia punya kata itu, ya ternyata itu love itu ternyata agape.
Jadi kenapa ada dan sesudah agape itu ada joy, peace, long suffering, gentleness? Karena kasih agape itu atau Yesus itu, righteousness-nya Yesus itu, Yesus sendiri sudah berdiam di kita, sudah ada agape, dan selanjutnya itu seperti temperance ya, atau pertarakan. Nah, kenapa saya mau bertarak istilahnya gitu? Karena saya mencintai Tuhan, tetapi cinta apa sebenarnya yang membuat saya itu bisa bertarak? Ya kasih agape. Sedangkan saya nggak ada kasih agape. Saya hanya ada kasih phileo kan. Itu dia. Jadi ternyata semuanya ini, semua yang kita pikir-pikirkan, apa sih fondasinya ini semua? Aduh, ternyata itulah. Joy, excuse me Joy, boleh di adjust lagi agak kecil suaranya, jadi mengecil. Ya. Atau di refresh lagi mikrofonnya. Ya, sudah keras lagi. Oke. Oh iya. Sudah. Jadi, thank you Kak. Jadi kita coba selidiki apa sih sebenarnya fondasi dari semuanya ini. Oh, ternyata dia punya semuanya itu adalah kasih agape. Kalau ada kasih agape di dalam kita, semuanya itu yang tadi Kak Zus bilang, orang dunia pun misalnya ya, dorang misalnya orang membantu orang lain karena orang ada motif yang lain. Oh, saya mau bantu orang lain supaya orang lain bantu saya atau whatever lah. Kita mau tolong orang lain, selalu behind itu ada motif-motif. Tapi apakah kita pernah bisa mau menolong orang lain tanpa ada motif apapun untuk saya punya kepentingan sendiri? Enggak. Atau malah sebaliknya, malah saya rugi gitu ya. Dan saya nggak mau saya tolong Kak Roy misalnya contoh. Terus akhirnya Kak Roy begini sama saya, jadi akhirnya saya kayak kecewa. Gimana? Karena apa? Saya tolong karena saya mengharapkan ada imbalan. Itulah kasih manusia. Dan hukum nggak mau seperti itu. Yang hukum mau, saya tolong Kak Roy mau balas tolong, mau nggak mau tolong, mau apapun, it doesn't matter. Karena apa? Karena saya sudah menerima pertolongan Tuhan. Itu adalah buah roh yang sudah kita, dan itu akan dimanifestasikan dengan saya berurusan deal dengan orang lain. Kalau kita sudah experience Tuhan ada di kita, saya mau bantu orang, nggak pernah saya mengharapkan imbalan atau apapun in return untuk saya, ataupun orang itu berbuat yang jahat sama saya nggak akan bilang, oh dulu Ngana kita tolong-tolong, sekarang Ngana bikin gini sama kita, kayak gitu, karena itu semua based on selfish motive. Tapi kalau Christ in me, aduh, it doesn't matter orang mau persecute, orang mau apa, makanya Tuhan Yesus bilang, ini yang kasih agape, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, berdoalah dan berkatilah mereka, itu kasih agape yang mana sudah di-persecute pun kita masih mencintai orang itu, mencintai kita punya musuh pun atau orang yang memusuhi kita. Bukan saya memusuhi orang itu ya, orang yang memusuhi kita itu kita mencintai karena sudah ada Tuhan Yesus di dalam kita. Thank you, Kak. Contoh siapa yang lagi dianiaya dan berkata seperti itu selain Tuhan Yesus? Stefanus. Waduh. Karena dia sudah experience bahwa dulu dia seperti orang-orang yang menganiaya dia. Dan dia tahu kenapa mereka seperti itu dan kenapa juga dia di posisi itu. Dia tahu, dia mengerti keadaan mereka dan dia bisa mendoakan mereka. Itu nggak datang daripada nggak ada di dalam diri saudara dan saya. Dan itulah yang dituntut oleh hukum. Aduh. Seandainya Stefanus dianiaya seperti itu dan dia mengutuk para pengutuknya, dan anyway dia mati, dia akan menggenapi apa yang Rasul Paulus katakan yang tadi yang Joy katakan di 1 Korintus pasal 13. Dia adalah seperti orang yang memberi dirinya dibakar, tapi tidak punya charity. Betul enggak? Aduh.
Walaupun dia dianiaya untuk kebenaran, tapi pada saat dia mati, secara natural dia mengutuk orang-orang itu bukti bahwa dia tidak punya charity. Tapi dengan dia mendoakan, itu bukti bahwa dia punya dedikasi buat gospel, itu karena kasih Tuhan ada di dalam dia. Aduh, ini yang dihasilkan oleh love of God, the righteousness of Christ. Dan ini kita akan pelajari tidak dihasilkan oleh hukum. Itu sendiri harus ditambahkan. Hukum itu sendiri tidak akan membuat kita memiliki the love of God. Walaupun dia itu adalah pantulan daripada kasih Tuhan atau pernyataan kasih Tuhan, tetapi fungsinya untuk menunjuk dosa itu tidak di luar kemampuan dari hukum itu untuk membuat kita sanggup menuruti dia sendiri. Harus ada yang namanya the faith of Christ, righteousness of Christ, the love of God. Harus ada itu. Nanti itu yang akan dijelaskan lebih jauh. Oke. Jadi saudara-saudara, sebenarnya sampai sini kita kalau mau aplikasi ya, ini betapa kita semua ini sangat membutuhkan hubungan yang sangat sangat dekat dengan Tuhan. Karena tanpa itu maka hari ini kita menang. Hari ini kita menang. Grace diberikan kepada kita hari ini. Dan hari ini kita bisa jatuh di kaki salib, berdoa dan merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau besok kita gagal untuk datang pada Tuhan dan berhubungan dengan intim dengan Dia melalui firman-Nya, melalui self-examination, self-evaluation, waktu yang berkualitas. Ini berkualitas ketika pencobaan itu datang. Belum tentu kita akan apa? Kita akan menang. Dan kenapa kita tidak berhubungan dekat dengan Tuhan besok? Itu hanya membuktikan bahwa saya masih ada percaya pada diri saya sendiri. Apa buktinya saya masih percaya diri atau masih mengandalkan kasih saya sendiri dalam menurut kalau saya tidak datang pada Tuhan pada early days ya. Dan dibilang bahwa apapun yang sekarang mari kita membalik dan membaca. Ini mungkin kita minta tolong sebentar. Dion ya. Apakah Dion boleh tolong bacakan? Dari sekarang ini? Iya, silakan, Bro. Sekarang mari kita membalik dan membaca Roma pasal ketiga. Itu menceritakan keseluruhan cerita tanpa studi lebih lanjut dari sekadar membaca teks Roma 3 ayat 19-22. Kita bisa mengucapkan amin untuk setiap kata sekarang. Terus terang, sekarang kami tahu, dan memang begitu, bahwa apapun yang dikatakan hukum, yang dikatakannya kepada mereka yang berada di bawah hukum, agar setiap mulut boleh ditutup dan seluruh dunia bisa menjadi bersalah di hadapan Tuhan. Dan bukankah apa yang memberitahu saya bahwa saya adalah orang berdosa tidak dapat memberitahu saya bahwa saya benar. Lanjut? Iya, lanjut. Tapi sekarang, baik. Kapan, jemaat? Sekarang. Baiklah, mari kita katakan begitu, saudara-saudara. Tapi sekarang kebenaran Tuhan tanpa hukum dimanifestasikan.
Benar begitu bukan? Jemaat ya. Hukum tidak dapat mewujudkannya dalam diri kita karena kita tidak dapat melihatnya di sana. Itu ada di sana, tetapi kami sangat buta, sehingga kami tidak dapat melihatnya di sana. Dosa telah begitu membutakan dan merusak kita sehingga kita tidak dapat melihatnya dalam hukum. Dan jika kita bisa melihatnya di sana, kita tidak bisa mendapatkannya di sana karena tidak ada sesuatu pun di dalam diri kita yang cocok untuk itu. Kita benar-benar tidak berdaya. Oke, thank you, Dion. Jadi, Dion, apa yang tidak dapat dilakukan hukum di sini? Hukum menunjukkan saya berdosa. Tapi hukum tidak dapat memberitahu saya apa? Bahwa saya apa? Benar. Saya benar. Yang bisa memberitahu saya benar, dan ini yang kita kasih besarkan ya, dia punya kata subjeknya. Apa yang dapat membuat menyatakan saya benar? Kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan ini sakti dia dapat ya. Itu dia. Hukum menunjukkan saya berdosa. Tetapi kebenaran Tuhan itu dinyatakan kepada kita, atau charity-nya Tuhan itu dinyatakan atau dimanifestasikan kepada kita tanpa hukum, di luar hukum. Jadi bisa mengerti ya, dia punya posisi daripada righteousness of God dan hukum. Righteousness of God itu adalah charity yang ada di kehidupan Yesus dan ada di alam dalam ciptaan Tuhan semuanya. Itu. Dan itu tidak ada di kita waktu kita lihat hukum. Kita berdosa. Kenapa kamu berdosa? Karena charity tidak ada di dalam kamu. Dan charity itu tidak ada di kamu dan juga tidak ada di hukum. Hukum itu cuma menunjukkan kamu berdosa. Waktu kita tahu kenapa kita berdosa, karena tidak ada charity di dalam kita. Tidak ada righteousness of Christ, kebenaran Tuhan di dalam kita. Dan kebenaran Tuhan itu waktu dinyatakan itu di luar hukum. Artinya waktu Tuhan itu God is love, itu dia punya love, itu memang keluar. Bukan karena tuntutan hukum. Makanya hukum itu diberikan karena di surga itu ada hukum juga. Tapi tidak dinyatakan seperti kayak kita. Orang-orang di surga menghasilkan charity bukan karena dia lihat hukum, kemudian dia mau memenuhi tuntutan hukum. Tapi karena memang dia punya pikiran, dia punya hati, dia punya natural, dia punya kealamian. Semua itu charity. Karena senantiasa dia melihat righteousness of Christ yang disalurkan melalui Yesus, melalui Mikael. Dan righteousness of Christ itu yaitu the love of God melimpah-limpah dalam kehidupan makhluk surgawi di dunia lain, di dunia yang tidak jatuh. Dan kembali mereka mengisi kehidupan mereka dengan puji-pujian, mereka berkarya sambil bekerja, mereka memuji Tuhan selalu karena senantiasa Bapa memenuhi kebutuhan mereka dengan limpahnya. Dan kalaupun hukum itu mau dikasih, itu hukum puas mau dikasih kepada mereka. Waktu mereka berkaca di hadapan hukum, hukum akan puas.
Tapi kebenaran Kristus yang mereka hidupkan itu di luar hukum, tanpa hukum. Nah, kita yang sudah berdosa harus dinyatakan dulu hukum supaya kita bisa melihat kebenaran kita. Tapi solusinya bukan hukum itu sendiri supaya kita bisa menurut hukum atau supaya kita bisa menghasilkan charity. Tapi prosesnya yang sudah kita pelajari. Hukum akan menuntun kita untuk apa? Untuk menyadari kedosaan kita dan menuntut kita untuk datang kepada siapa? Ke kaki salib. Dan Roh Kudus yang akan menuntut kita kepada kaki salib dan menghasilkan pertobatan. Nah, sekarang kita baca ini ya. The law, kita baca di Inggris saja. The law, hukum, cannot manifest it in us. Apa itu it? Apa itu it? Lihat di atas. But now, yang the righteousness of God. Inilah it itu. Without love, law is manifested. Jadi it itu di bawah ini adalah righteousness of God. Oke? Dan dikatakan hukum tidak bisa menyatakan atau menampilkan righteousness of God in us. Hukum, waktu kita melihat hukum, kita tidak bisa langsung memiliki righteousness of God. Kita harus lihat righteousness of God itu, harus cari, harus lihat dan minta dan dapatkan. Supaya kita bisa menuruti hukum atau menghasilkan charity. Jadi hukum tidak bisa membuat kita memiliki righteousness of God. Karena kita tidak melihat righteousness of God di hukum. Jadi hukum menunjukkan, oh jangan ini, jangan itu, harus begini, harus ini, harus itu, jangan ini, jangan gitu kan. Itulah hukum. Kasihlah sesamamu, kasihlah ibu bapamu di dalam Tuhan. Hukum tuntut itu. Tapi untuk mengasihi tidak ada di kita. Righteousness of God tidak ada di kita. Dan hukum juga tidak ada itu di hukum. Ada di mana? Di Kristus. Dan Roh Kudus akan nyatakan Kristus kepada kita sebagai solusi. Nah, kemudian it is there. Hukum, righteousness of God ada di sana. Tapi kita begitu buta dan tidak bisa melihat kebenaran Kristus di sana. Dosa telah begitu membutakan dan membuat kita korup, sehingga kita tidak bisa melihat righteousness of God di dalam hukum. Dan jadi ini ada ya di hukum itu, tetapi nggak bisa dilihat ya, karena jauh, harus lewat proses gitu ya, harus lewat proses begitu. Oke. Harus lewat proses yang mana Holy Spirit harus tunjukkan kita kepada apa? Kepada Kristus, yaitu the faith of Christ yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Itulah righteousness of God. Dan jikalau kita bisa melihat itu di situ, kita tidak bisa dapatkan itu di situ. Karena tidak bisa mendapatkan righteousness of God di situ. Karena di situ tidak ada apapun yang ada di dalam kita untuk memulainya dengan apa yang cocok untuk itu. Kita betul-betul tidak berdaya. Jadi saudara-saudara, ini penulis ya atau pembicara
dengan begitu jelas ya menyatakan kepada kita bahwa tanpa righteousness of Christ kita melihat tanpa hukum righteousness of Christ dinyatakan. Dan tanpa righteousness of Christ kita tidak bisa memenuhi hukum. Dan hukum, nah nanti kita akan lihat lebih di bawah lagi fungsinya sebagai apa. Tapi kira-kira sampai di sini apakah bisa sama-sama kita sama-sama dimengerti atau mungkin ditambahkan atau dilengkapi, silakan ada teman-teman. Ini kita belajar bersama-sama untuk kita memiliki minyak sama-sama ya. Oke. Mudah-mudahan ini sudah kita bisa clear understand ya. Nih, oke. Oke, untuk sekarang berikut apakah Bro Dolphin ada Kang? GC. Kak Gladys, apakah boleh tolong bacakan? Jadi sekarang. Kak, boleh yang lain dulu, Ya. Kak. Ya Kak, gimana? Boleh yang lain dulu? Oh oke. Ya oke Kak. Apakah Lali. Oke, Kak. Oke, Kak. Jadi sekarang kebenaran Tuhan tanpa hukum Taurat dimanifestasikan. Bahkan kebenaran Tuhan, righteousness of God itu, yang adalah oleh iman kepada Yesus Kristus, kepada semua orang yang percaya. Apa arti kata percaya? Ketika Tuhan mengatakannya, jemaat iman. Ya, Dan apakah iman yang sejati itu, atau iman yang asli itu, penyerahan atau submit keinginan kepadanya, penyerahan hati kepadanya, penetapan kasih sayang kepadanya. Oke, Li, sampai di sini berarti kapan righteousness of Christ itu ada di dalam kita? Oleh iman. Oleh iman. Dan kapan itu terjadi? Pada saat kita apa? Percaya. Percaya. Dan dinyatakan dengan apa di sini? Submission. Submission ini. Iya. Jadi, oke, lanjut Li. Ya, silakan. Nanti Ya. Lali tambahkan sebentar. Itulah yang dia maksudkan di sini bagi mereka yang akan menerima dia. Karena percaya berarti menerima ketika Tuhan berbicara. Dia mengatakannya di pasal pertama Yohanes, ayat ke-12. Tetapi sebanyak yang menerimanya, kepada mereka memberinya kekuatan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan bagi mereka yang percaya pada namanya. Bahkan kebenaran Tuhan yang oleh iman Yesus Kristus kepada semua dan atas semua orang yang percaya. Karena tidak ada perbedaan. Lalu kita dapat setiap orang di sini memilikinya malam ini, bisa memilikinya, miliki karena kami percaya. Nah, lanjut lagi. Nah, Lali. sekarang itu yang menjadi objek hukum, bukan? Untuk membawa kita kepada Yesus Kristus agar kita dapat dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh iman agar kebenarannya, kebenaran Tuhan di dalam Kristus dapat menjadi milik kita. Hanya itu saja. Baik kalau begitu, itu benar. Kalau kita sudah sampai di sana, lalu apa gunanya hukumnya? Lalu untuk apa hukum itu? Jemaat, itu sebagai saksi. Saksi. Nah, tepat. Mari kita membaca sekarang bagian dari ayat 21 yang tidak saya baca. Tetapi sekarang kebenaran Tuhan tanpa hukum dinyatakan dengan disaksikan oleh hukum. Aduh. Being witnessed by law is law. Oke, nah sampai sini dulu Lali. Jadi di sini apa yang dinyatakan antara hukum dan kebenaran, righteousness of Christ dan hukum.
yang dinyatakan oleh pembicara. Atau apalah yang Lali dapat, ya silakan. Bagaimana Kak? Sorry kita Iya. bagaimana? Iya. Apa Kak? Jadi antara righteousness of Christ dan hukum, apa dia punya posisinya yang dinyatakan di sini, gitu. Jadi hukum itu dia kan kayak tadi dia Menunjuk dosa, ya. Iya, dia petunjuk dosa dan dia tidak menghasilkan yang namanya righteousness of God. Tidak membuat kita bisa menghasilkan righteousness of Iya. God. Iya. Tetapi dia fungsinya apa? Dia witness kan, saksi kan bahwa Witness. apakah kita bisa turut atau enggak kan? Itu dia. Tapi kita baca kita nggak bisa turut. Yang bisa turut Kristus yang Kristus di dalam saya, Kristus betul. dalam saya yang bisa turut. Terus Yang kita iya betul, Kristus dalam saya kan yang kita terima melalui iman. Dan ini itu, dia, iya betul, iman. Dan itu hukum ini sebagai saksi kan, kalau nggak ada saksi, misalnya kita di pengadilan nggak ada saksi, nggak bisa dibenarkan. Tapi karena hukum dia jadi saksi, dia akan berbicara. Si Roy sudah bisa turut hukum ini. Saya saksinya. Dan siapa yang mau membantah kalau hukum bilang dia accept, dia juga yang terima itu kan. Misalnya jadi seperti itu. Makanya dia punya kunci sebenarnya itu kan, percaya itu kan, ini kayak righteousness itu sudah ada, sudah dikasih, cuman kita bisa terima atau enggak. Itu dia. Makanya iman ini kan yang bagi semua orang yang percaya. Jadi ada iman di sini. Jadi iman itu bukan sekadar percaya, karena setan pun percaya dan gemetar, yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi yang iman di sini selalu dibilang apa? Submission of the will to him. Itu dia. Kapan kita bisa submission? Pada saat apa? Pada saat kebenaran atau iman kepada Yesus, atau kebenaran Yesus itu sudah ada di kita. Aduh. Ya. Masih ada lagi, Lali? Iya, Kak. Itu dia. Jadi memang penyerahan keinginan, penetapan kasih ini ada 3 hal ya: submission, yielding the heart to him, dan facing of the affection of. Jadi penyerahan hati, penyerahan keinginan, dan kasih sayang kepada Tuhan. Jadi ini memang dia punya ini ya, kita punya bagian ini adalah percaya. Makanya ini yang harus kita kita sudah tahu kuncinya sejauh ini apa, dia punya langkahnya ini. Makanya ini submit, terus dibilang submit. Setiap kita belajar kayaknya hampir setiap pasal ada dia punya kata submit ini kepada Tuhan ya. Jadi ini yang kita gumuli. Iya. Iya, Pak. Thank you. Jadi puji Tuhan, saudara-saudara, pelajaran ini menyatakan kalau kita lihat standar daripada tuntutan hukum yang begitu tinggi, maka saya sendiri secara pribadi tidak pernah merasa bahwa saya sudah memenuhi hukum. Ya ini, jadi di sini menyatakan pertama, betapa tinggi dan luas dan dalamnya tuntutan hukum itu, standarnya adalah righteousness of Christ. Itu standar yang dia tuntut. Dan kalau selama ini kita berjuang untuk submit tanpa kita berjuang untuk memiliki righteousness of Christ, maka pelajaran ini menyatakannya kepada kita tidak akan pernah berhasil. Ini adalah mustahil. Kalau saudara dan saya hingga saat ini berusaha untuk mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, tapi kita tidak berusaha untuk mencari righteousness of Christ di dalam the life and the teaching of Christ, dari saat dia lahir sampai saat ini dia ada di bilik yang maha suci, kita tidak cari itu, kita tidak akan bisa memenuhi tuntutan hukum itu.
Dan solusinya bagi kita saat ini adalah cari the righteousness of Christ. Ambil waktu, teratur, berkualitas. Baca firman Tuhan. Baca kehidupan Yesus dan apa yang diajarkan. Pada saat itu memenuhi kita chamber of our mind, pada saat datang ujian, itu jelas sekali di pikiran kita. Love your enemy. Love your enemy. Oh, daging sudah, tapi Roh Kudus bilang love your enemy. Karena Yesus love enemy. Bukankah kamu dia punya enemy? Bukankah kamu yang dia sudah tahu akan menyalibkan dia? Tapi dia tetap mati untuk kamu. Apakah kamu, ini yang dituntut hukum. Dia mati bagi kamu yang adalah seteru. Yohanes bilang, kamu adalah seteru. Dan Bapa menyerahkan Yesus bagi kamu selagi kamu masih seteru, masih musuh. Dan dia kasih Yesus. Dia kasih Yesus. Dan Yesus kasih nyawanya untuk kamu yang dia lihat saat itu waktu dia mati, kamu masih seteru. Artinya, hukum tuntut ini juga bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Dan berdoa bagi dia yang menganiaya kamu. Itu yang hukum tuntut yang dinyatakan oleh pelajaran ini. Bukan cuman yang nyata-nyata di 10 hukum, tapi dalamnya seperti ini. Tapi bisa enggak kita mengasihi musuh? Enggak bisa. Pelajaran ini ajarkan harus miliki righteousness of Christ. Jadi sampai di sini saudara-saudara, inilah kuncinya, yang solusinya. Saya dan saudara cari righteousness of Christ. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added unto you. Maka hal-hal ini yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Damai sejahtera. Karena sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Gladly harus kita menjadi glad. Dan itu tidak dipengaruhi kondisi. Damai sejahtera, glad, itu tidak dipengaruhi kondisi. Apapun kondisi kita, situasi kita, tetap kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. Jadi bagi saya pribadi, ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting, yang sangat jelas menggambarkan tuntutan Tuhan yang tinggi. Dan sampai detik ini saya tidak bisa dan tidak pernah memenuhinya. Dan saya tahu dengan iman bahwa kalau saya mencari righteousness of Christ, itu pun bukan karena dari saya, tapi Tuhan yang membuat saya mau. Kenapa? Karena pelajaran yang kita sedang pelajari sekarang bukan berasal dari kita, berasal dari Tuhan. Kemurahan Tuhan berasal dari Tuhan yang membuat saya mau. Dan membuat kebenaran ini to be preserved sampai di tangan kita, itu juga Tuhan yang menjaga firman-Nya di masa kegelapan supaya tidak hilang, mau dimusnahkan oleh kuasa kegelapan. Dan inilah pelajarannya. Mari kita ambil waktu yang berkualitas, belajar kepada Kristus. Sejak dia masih baru lahir, kanak-kanak, dewasa, pelayanannya, sisa hidupnya, Gabata, Getsemani, Gazbata, Golgota, dan dia bangkit, dia punya pelayanan yang singkat, sebelum akhirnya dia naik ke surga, sampai saat ini dia di surga, sedang menunggu faith of Christ ada di dalam kita, yang menghasilkan repentance, yang akan membuat kita memasuki proses untuk menerima wedding garment yang dinantikan Bapa pada saat ini. Dinantikan oleh yang lanjut usia, oleh King,
di dalam investigative judgment yang sedang berlangsung di surga. Selama ini kita melihat investigative judgment sebagai pelajaran yang mengerikan, karena kita hanya memandang dari sudut pandang Bapa yang membuka buku-buku dan menunggu righteousness of Christ atau karakter tanpa noda. Tapi kita lupa atau tidak melihat dari sisi anak domba yang sedang menantikan imannya dimiliki oleh kita. Dan kita boleh bertobat dan memberikan dosa-dosa kita kepada Dia. Untuk catatan dosa itu diampuni, Dia akan bersihkan. Dan permohonannya kepada Bapa, Lord, Lord, kenapa Yesus harus memohon kepada Bapa? Is there anything good in us sehingga Dia mau memohon kepada Bapa? No. Yesus memohon kepada Bapa is not because there is something good in us, but because Dia punya righteousness yang oleh iman kita terima. Imannya Dia di dalam kita. Sehingga Dia memohon Bapa untuk melihat righteousness-nya di dalam kita. Dan Bapa terima itu kepada kita. Dan ini sedang berlangsung saat ini di surga. Marilah kita cari Kristus dan kebenarannya. Itulah tugas kita. Maka charity naturally akan keluar di dalam kita. Dan hukum akan dipuaskan. Dan Yesus akan mencatat nama kita. Yang sudah mencatat nama kita ketika kita terima kebenaran. Akan membuat nama kita remain in the book of di dalam buku anak domba yang sudah dijadikan atau ada sebelum dunia di landasan dunia diletakkan. Yesus sebagai anak domba yang akan mati bagi kita sudah menetapkan bahwa Dia akan mati bagi saudara dan saya. Di Getsemani tidak ada pilihannya untuk tinggalkan tugasnya. Karena keputusan sudah diambil sebelum landasan dunia diletakkan. Dan inilah kasih karunia itu. Bukan karena ada kebaikan di kita, tetapi karena kebaikan Tuhan yang membuat kita bisa diterima oleh Tuhan. Puji Tuhan untuk pelajarannya saat ini. Marilah kita terima dengan iman dan silakan teman-teman yang mau melengkapi atau mau menambahkan sebelum kita akan tutup. Halo Kak, bisa dengar? Ya, silakan. Ya, silakan Joy. Iya. Iya Kak, jadi mencoba menikmati betapa bagus sekali pelajaran ini. Yang kita lihat di sini, so far ya yang kita dapat itu adalah itu charity dengan righteousness of Christ itu nggak bisa terpisahkan. Kenapa? Karena kalau Yesus ada di kita, otomatis ada charity. Karena God is love, ya kan? Dan love itu adalah betul. Terus kalau ada Yesus di kita, hukum lihat ada righteousness of Christ di dalam kita. Dan Kak Roy tahu apa yang akan memiliki semuanya ini? Karena kalau ada love kan kita bisa keep God's commandment. Terus kalau ada faith berarti ada faith-nya Yesus itu berarti ada righteousness-nya Tuhan. Dan kalau saya lihat ya di Wahyu 14 dan 12, here is the patience of the saints. Ini kan talking about 144,000. Mereka yang keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Waduh, jadi 144,000 orang untuk keep God's commandment, mereka sudah ada charity, ada love. Aduh, dan ada faith of Jesus. Ini yang lagi Kak Roy lagi baca. Aduh, kita langsung, oh Tuhan, wow, betapa baiknya Tuhan memperkenalkan pelajaran ini untuk mempersiapkan kita untuk jadi 144,000 ya Kak. Jadi no wonder ini pelajaran yang sangat precious. Aduh, kalau Elon Musk bilang itu, walaupun orang dulu belum terlalu mengerti ya, istilahnya masih baru mau belajar, ternyata pas belajar saya bisa aminkan dan amin 1000 kali kalau bisa untuk
most precious message ini Amin. yang lagi ditorang Iya. terima. Puji Tuhan. God is good. Thank you, Iya. Kak. Iya, puji Tuhan. Thank you, Joy. Ada lagi teman-teman? Silakan. Baik, puji Tuhan untuk firman-Nya. Biarlah ini boleh memakan tempat dalam kehidupan kita dan boleh menolong kita untuk dedikasi time to uh, have personal relationship with Christ, more intense, and more regular, and lebih teratur, dan biarlah semua itu boleh boleh kita experience apa yang kita pelajari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.